Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarotun yang berarti pohon. Kata syajarotun kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi syajarah. Syajarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat 2 periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Zaman praksara yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Zaman ansara atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Menurut MDJ Doesponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali 3 juta tahun yang lalu. Masa Arkoekum. Masa ini merupakan masa yang tertua pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan ada makhluk hidup. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil. Masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua, sekitar 45 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi semakin stabil. Masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal ini terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam 2 kala, yaitu kala Pleistosan atau Diluvium dan kala Holesan Aluvium. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul. Perkembangan makhluk hidup telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum. Terbentuknya Kepulauan Indonesia secara umum kendati telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama keadaan alam atau bumi pada kala Pleistosen atau masa Neozoikum.